Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Aprani dengan NIM S49 2019-23005 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem bioflok. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Frida Alivia, SPI, MP, sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar aquacultur. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi sistem bioflok. Jadi, sistem bioflok itu sendiri adalah teknologi budidaya aquacultur yang menggunakan kumpulan mikroorganisme yang hidup dalam koloni atau agregat yang disebut bioflok. Bioflok terbentuk dari bakteri, alga, protozoa, dan organisme mikroskopis lainnya yang hidup dalam air budidaya ikan atau udang. Teknologi ini mengandalkan pertumbuhan mikroorganisme untuk memperbaiki kualitas air, menghilangkan limbah organik, dan menyediakan nutrisi tambah bagi hewan budidaya, sehingga menimbulkan atau menghilangkan kebutuhan akan pengganti air secara teratur. Sistem bioflok dapat diterapkan dalam skala kecil hingga besar. Pada umumnya, dianggap lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan metode tradisional aquacultur. Selanjutnya, sistem bioflok umumnya memiliki beberapa model atau bentuk yang berbeda, tergantung pada skala dan tujuan aplikasinya. Yang pertama yaitu bioflok konvensional. Sistem ini menggunakan tangki atau wadah tertutup dengan aerasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme bioflok. Yang kedua yaitu bioflok terpusat. Model ini melibatkan penggunaan tangki pusat yang besar untuk mengumpulkan air dari beberapa unit produksi untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan bioflok. Yang ketiga, bioflok terintegrasi, menggabungkan budidaya ikan atau udang dengan budidaya tanaman dalam satu sistem, dengan bioflok sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Yang keempat, yaitu bioflok semi tertutup. Sistem ini menggunakan kombinasi antara wadah tertutup dan semi terbuka untuk mengontrol kondisi lingkungan dan mempertahankan bioflok. Dan yang kelima yaitu bioflok tertutup. Model ini sepenuhnya tertutup dan biasanya lebih sering digunakan dalam skala industri untuk mengontrol kondisi suatu air secara ketat. Pilihan model bioflok tergantung pada skala budidaya, jenis spesies yang dibudidayakan, serta kondisi lingkungan di lokasi tempat sistem tersebut akan diimplementasikan. Sistem bioflok terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan hewan budidaya dan mikroorganisme bioflok. Adapun komponen-komponen utama dalam sistem bioflok. Yang pertama yaitu tangki atau wadah budidaya. Tempat utama di mana hewan budidaya seperti ikan dan udang dipelihara. Tangki ini bisa berbentuk bulat, persegi panjang, atau sesuai dengan kebutuhan spesifik budidaya. Yang kedua yaitu aerasi. Aerasi yang baik sangat penting dalam sistem bioflok untuk memastikan tercampurnya udara dalam air. Hal ini membantu dalam pertumbuhan mikroorganisme dan mempertahankan tingkat oksigen yang cukup bagi hewan budidaya. Yang ketiga, mikroorganisme bioflok merupakan komunitas mikroorganisme yang terdiri dari bakteri, alga, protozoa, dan organisme mikroskopis lainnya. Mikroorganisme ini berperan penting dalam mengubah limbah organik menjadi bahan organik yang lebih sederhana dan nutrisi bagi hewan budidaya. Yang keempat yaitu pakan. Pakan diberikan kepada hewan budidaya untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam sistem bioflok, pakan yang tidak tercerna atau tidak dimakan oleh hewan budidaya bisa menjadi sumber nutrisi tambahan bagi mikroorganisme bioflok. Yang kelima yaitu pemantauan dan manajemen. Sistem bioflok memerlukan pemantauan yang cermat terhadap parameter air seperti suhu, pH, oksigen terlarut, dan amonia.
Manajemen yang baik diperlukan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap optimal bagi pertumbuhan baik hewan budidaya maupun mikroorganisme. Yang keenam yaitu sistem pemurnian air. Beberapa sistem bioflok menggunakan teknologi tambahan seperti filter mekanis atau biologis untuk menghilangkan partikel-partikel besar atau meningkatkan kualitas air secara keseluruhan. Dan yang ketujuh yaitu sistem pemamenan. Sistem untuk memudahkan pemanenan hewan budidaya ketika mencapai ukuran yang sesuai dengan dipasarkan atau dikonsumsi. Setiap komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang aquaculture yang stabil dan produktif dalam sistem bioflok. Selain pengertian, model atau bentuk komponen, pasti ada juga cara pembudidayaan menggunakan sistem bioflok. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membudidayakan menggunakan sistem bioflok. Yang pertama, persiapan wadah budidaya. Pilih atau siapkan tangki atau wadah budidaya yang sesuai dengan jumlah dan jenis hewan budidaya yang akan dibudidayakan. Pastikan wadah memiliki aerasi yang baik dan dapat mempertahankan kondisi lingkungan yang stabil. Yang kedua, persiapan bioflok. Bioflok dapat dibuat dengan memperkenalkan sumber mikroorganisme, misalnya dengan menambahkan air dari budidaya yang sudah ada biofloknya atau dengan kultur starter mikroorganisme khususnya yang telah terbukti efektif. Yang ketiga, aerasi dan sirkulasi air. Pastikan sistem memiliki aerasi yang cukup untuk mempertahankan tingkat oksigen yang optimal bagi hewan budidaya dan mikroorganisme bioflok. Sirkulasi air yang baik juga membantu dalam distribusi nutrisi dan penghapusan limbah. Yang keempat, pemantauan kualitas air. Monitor secara teratur parameter-parameter air seperti suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrat, dan nitrit. Kualitas air yang baik penting untuk kesehatan dan pertumbuhan hewan budidaya serta mikroorganisme. Yang kelima, pemberian pakan. Berikan pakan sesuai dengan kebutuhan hewan budidaya Anda. Sisa pakan yang tidak dimakan dapat menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme bioflok. Yang keenam, manajemen bioflok. Lakukan manajemen bioflok secara rutin, seperti penambahan air bersih untuk mengganti penguapan atau kehilangan air lainnya. Jaga agar komunikasi mikroorganisme tetap seimbang dan produktif. Yang ketujuh, pemantauan kesehatan hewan budidaya. Awasi kesehatan hewan budidaya secara berskala untuk memastikan tidak ada tanda-tanda penyakit atau stres yang berlebihan. Yang kedelapan, pemanenan. Ketika hewan budidaya mencapai ukuran yang sesuai untuk dipanen, lakukan pemanenan dengan hati-hati. Pastikan sistem bioflok tetap berjalan dengan baik untuk budidaya berikutnya. Yang kesembilan, perbaiki dan pengembangan. Evaluasi hasil budidaya Anda secara rutin dan lakukan perbaikan atau pengembangan sistem bioflok jika diperlukan untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi. Penting untuk memperhatikan setiap langkah ini dengan cermat dan konsisten dalam menjaga sistem bioflok agar berhasil dalam budidaya hewan air Anda. Itulah tadi materi tentang sistem bioflok yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.